Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya, Siana, di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita memiliki hubungan yang akrab dengannya. Dia ingin agar kita selalu dekat dengannya. Dia ingin agar kita selalu mengandalkannya dalam kehidupan kita setiap saat. Seringkali dalam kehidupan kita berada dalam kesulitan, kesibukan kita. Kita berada dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan hati. Keadaan baik-baik saja, sehingga kita melupakan Tuhan. Dalam mengambil keputusan-keputusan, kita sering melupakan Tuhan oleh karena keadaan kita yang baik-baik saja ini. Ketika persoalan datang dalam hidup kita, persoalan datang menghimpit hidup kita, janganlah kita mempersalahkan Tuhan. Melainkan hendaklah kita mengoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan hidup kita sudah jauh daripadanya. Jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi marilah kita lebih mendekatkan hidup kita kepadanya. Inilah saatnya kita kembali hidup di dalam kebenaran. Kembali hidup dekat dengannya. Ketika kita merasa hidup kita terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka hal terbaik yang kita lakukan adalah mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari wajah Tuhan. Janganlah kita mencari pertolongan dari tempat-tempat yang lain ataupun mencari pertolongan dari orang lain, karena pertolongan kita adalah dari Tuhan dan hanya dari Tuhan saja. Mencari Tuhan adalah suatu kerinduan kepada Tuhan untuk mendapatkan petunjuknya. Dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Sadarlah bahwa kita punya banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Bahkan mungkin ada dosa yang telah kita lakukan. Maka akuilah kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Berjanjilah kepadanya untuk hidup menurut kehendaknya, hidup dalam kebenaran dan bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Seringkali dalam masalah yang kita hadapi, ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mungkin ada orang yang berbuat jahat kepada saudara, bahkan menyakiti hati saudara. Ampunilah mereka, saudara. Jangan simpan amarahmu, bahkan janganlah simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang terasa begitu berat, janganlah bersungut-sungut. Janganlah mengeluh, karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi, hendaklah kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Kita memuji Tuhan di dalam doa kita. Paulus dan Silas ketika berada dalam penjara, mereka menyanyi dan memuji Tuhan sambil bersyukur sebelum mujizat kelepasan itu terjadi. Saat masalah yang kita rasakan begitu berat, saudara, ingatlah bahwa ada Tuhan yang mampu dan berkuasa untuk melakukannya saat kita tidak sanggup. Ketika kita merasa tidak sanggup, kita angkat tangan. Karena ketidaksanggupan kita, maka disitulah Tuhan akan turun tangan. Di saat tidak ada yang dapat kita lakukan, semuanya terasa buntu, maka saudara, ambillah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Bacalah Alkitab dan renungkanlah itu setiap hari. Berdoalah, mintalah hikmat dan pengertian dari Tuhan agar kita dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakinlah dengan iman bahwa selalu ada jalan keluar yang terbaik di dalam
yang terbaik bagi kita. Dan tentunya akan indah pada waktunya. Di dalam Amos pasal 5 ayat 6 bagian A, di sana dituliskan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita pasti akan memiliki jaminan kehidupan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, datanglah kepada Tuhan sekarang ini, karena Ia sanggup melepaskan kita dari beban kita. Ia akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.